Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah hari ini kita menyapa orang lain dengan penuh hormat? Pernahkah kita meremehkan seseorang hanya karena tampilan luarnya? Dan, pernahkah kita menyadari bahwa bisa jadi, orang yang kita anggap kecil justru jauh lebih besar daripada kita? Inilah sebuah kisah nyata yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Sebuah cerita tentang kesombongan yang terbungkus ego dan kerendahan hati yang dibalas dengan kejutan besar. Simaklah kisah ini hingga akhir, karena mungkin kita sedang hidup di tengah cerita yang serupa. Di tengah jantung kota besar, terdapat sebuah restoran mewah bernama Maison de Rasa. Restoran ini dikenal sebagai tempat makan pilihan para eksekutif dan pejabat. Setiap sudutnya dirancang elegan, namun kehidupan di balik dapurnya sangat jauh dari kata tenang. Panci berdentang, suara spatula bergesekan dengan wajan, aroma bumbu tumis yang tajam menusuk hidung. Para juru masak bekerja dalam tekanan tinggi, dipimpin oleh Chef Bagas, seorang kepala koki yang dikenal kejam dalam kata-kata namun lihai dalam memasak. Hentikan! Potongannya tidak presisi. Ulang dari awal, bentaknya kepada sous chef yang terlihat gugup. Di sisi dapur yang lebih gelap, tampak seorang pria berseragam kusam. Ia membersihkan talenan bekas daging dan memotong sayuran dalam diam. Namanya Raka. Tak ada yang tahu banyak tentangnya. Ia datang 2 bulan lalu, melamar sebagai helper kitchen, hanya membawa tas punggung dan wajah tenang. Ia jarang bicara, selalu patuh, dan tak pernah membantah perintah. Sebagian staf menaruh rasa iba kepadanya. Sebagian lain mengabaikannya. Bagi Chef Bagas, Raka hanyalah tukang bersih-bersih yang tak perlu dihargai lebih dari kain pel di lantai dapur. Namun ada yang berbeda dari cara Raka memotong, dari bagaimana ia mengatur suhu kulkas, dan bagaimana ia memperhatikan tempo kerja dapur. Diam-diam, beberapa orang mulai memperhatikan bahwa pria sederhana ini bukanlah orang sembarangan. Dan hari itu akan segera tiba. Hari ketika kebenaran akan membuka mata semua orang, termasuk Chef Bagas sendiri. Pagi itu, suasana dapur Maison de Rasa lebih tegang dari biasanya. Seorang manajer restoran masuk terburu-buru sambil membawa kabar penting. Dengar semua, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah pemilik jaringan restoran terbesar di kota ini. Semua harus sempurna. Chef Bagas menegakkan badan, senyum puas mengembang di wajahnya. Ini adalah momen yang ia tunggu. Kesempatan menunjukkan kemampuannya. Ia segera mengambil alih semua kendali, menyusun menu spesial, dan mengatur siapa saja yang boleh berada di area utama dapur. Semua staf tampak sibuk, kecuali satu orang yang tetap di sudut dapur, menyusun bahan, membersihkan talenan, dan menyiapkan bumbu. Raka. Sosok itu tetap diam, tak berubah sedikit pun. Tidak gelisah, tidak terlihat berambisi. Menjelang siang, Chef Bagas mendekat padanya. Kamu. Bantu siapkan bahan untuk menu utama hari ini. Tapi jangan macam-macam. Potong sesuai perintahku saja. Jangan coba-coba improvisasi. Nada suaranya tajam, lebih seperti memperingatkan daripada meminta bantuan. Baik, Chef, jawab Raka singkat, sambil menerima sebongkah daging premium. Beberapa staf saling pandang. Salah satu dari mereka, Ardi, berbisik pada rekannya. Aneh ya? Potongannya Raka selalu presisi, bahkan melebihi kita. Tapi dia tetap dianggap helper. Rekannya hanya mengangguk pelan. Ada yang tak biasa dengan pria itu. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani mengungkapkan kecurigaan yang mulai tumbuh dalam hati masing-masing. Sementara itu, Chef Bagas sibuk memberikan instruksi dengan gaya yang mengintimidasi. Ia berjalan mondar-mandir, mengomentari setiap gerakan staf, seolah-olah tak ada yang setara dengannya dalam hal memasak. Sore menjelang malam, semua makanan sudah hampir siap. Chef Bagas memeriksa semuanya, lalu menatap Raka dari kejauhan. Sudah selesai bersih-bersih? Pastikan dapur mengkilap. Kita tak boleh malu di depan tamu penting. Raka hanya mengangguk, lalu kembali mengepel lantai tanpa sepatah kata pun. Tak ada yang tahu bahwa dalam diamnya, Raka sedang memantau seluruh ritme kerja restoran ini. Dan malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Malam pun tiba. Restoran Maison de Rasa tampak lebih berkilau dari biasanya.
Lampu gantung bergaya klasik menyala temaram, iringan musik lembut mengalun di sudut ruang makan, dan para staf berdiri tegak di pos masing-masing. Semua menanti kedatangan sang tamu istimewa. Chef Bagas berdiri penuh percaya diri di depan dapur terbuka. Jas koki putihnya licin, topi tingginya tegak sempurna. Ia telah menyiapkan menu andalannya, kombinasi masakan lokal dengan teknik Perancis, yang menurutnya akan memikat siapapun yang mencicipinya. Pastikan platingnya sempurna. Jangan buat malu restoran ini, katanya lantang. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Seorang pria parubaya, mengenakan jas gelap dan jam tangan mahal, masuk ke restoran. Dialah tamu penting yang ditunggu-tunggu. Manajer restoran segera menyambut dengan senyum lebar. Selamat malam, Pak. Silakan duduk. Chef Bagas sudah menyiapkan yang terbaik malam ini. Sang tamu hanya tersenyum singkat. Namun ada satu hal yang mengejutkan banyak orang. Dia melirik ke arah dapur, lalu menunjuk ke satu titik. Tolong panggilkan orang itu. Ya, dia. Yang sedang membersihkan ujung meja. Semua orang menoleh. Yang ditunjuk adalah Raka. Chef Bagas sempat mengernyit, agak tersinggung. Itu cuma helper, Pak. Bukan bagian dari tim utama. Tapi sang tamu hanya mengangkat tangan dan berkata, panggil dia ke sini. Sekarang, suasana berubah canggung. Beberapa staf mulai saling berbisik. Raka pun diminta maju ke ruang utama. Dengan langkah tenang, ia berjalan melewati dapur, melewati Chef Bagas, dan berdiri di depan tamu penting itu. Tamu itu berdiri. Kemudian, menjabat tangan Raka dengan hangat. Saudara-saudara sekalian, katanya lantang. Saya ingin mengenalkan kalian kepada seseorang yang luar biasa. Di balik kesederhanaannya, dialah sosok di balik restoran Rasa Nusantara, salah satu jaringan kuliner terbaik di kota ini. Semua yang hadir terdiam. Dan lebih dari itu, lanjutnya, mulai malam ini, dia adalah pemilik baru dari restoran Maison de Rasa. Chef Bagas menegang. Topinya hampir jatuh. Manajer restoran terperangah. Staf dapur menatap dengan mulut terbuka. Raka hanya tersenyum kecil. Matanya menatap semua yang hadir, dengan damai. Suasana ruang utama mendadak sunyi. Hanya terdengar denting halus sendok yang tanpa sengaja dijatuhkan oleh salah satu pelayan. Semua mata tertuju pada satu sosok. Raka, si helper kitchen yang selama ini dianggap tak lebih dari tukang bersih-bersih. Chef Bagas masih berdiri kaku. Wajahnya memucat. Ia berusaha menahan ekspresi terkejutnya, tapi sorot matanya jelas terguncang. Sementara itu, sang tamu penting melanjutkan kata-katanya. Saudara Raka datang ke sini bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa budaya kerja di tempat ini. Bukan dari laporan, bukan dari presentasi, tapi dari lantai dapur, dari tempat paling rendah. Mata Raka menyapu wajah-wajah yang terpaku di sekelilingnya. Ia lalu berkata dengan suara tenang. Saya tidak datang untuk menilai siapa yang paling hebat. Saya datang untuk memahami. Bagaimana kalian memperlakukan rekan kerja? Bagaimana kalian menjalankan tanggung jawab? Dan, bagaimana kalian menghargai orang yang kalian anggap tidak penting? Chef Bagas menggenggam tangannya kuat-kuat. Napasnya tertahan. Tapi ia tahu, inilah kenyataannya. Raka melanjutkan. Saya melihat kerja keras. Saya juga melihat arogansi. Tapi lebih dari itu, saya melihat potensi besar di restoran ini. Potensi yang hanya bisa berkembang kalau ego kita diletakkan di bawah kaki, bukan di atas kepala. Beberapa staf tertunduk. Ada yang merasa malu. Ada pula yang merasa lega, karena akhirnya kebenaran muncul dari tempat yang tak disangka. Chef Bagas akhirnya berbicara. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Raka menatapnya, lalu mengangguk kecil. Tidak perlu berkata apa-apa sekarang. Biarkan tindakan kita yang bicara. Raka lalu menoleh pada seluruh staf. Saya ingin kalian tahu bahwa saya tetap akan berada di dapur. Bukan di kantor atas. Karena restoran bukan hanya tentang kepemilikan, tapi tentang rasa dan kebersamaan. Dan malam itu, Maison de Rasa mencatat sejarah barunya. Bukan karena masakan,
tapi karena pelajaran besar tentang siapa sebenarnya yang paling layak dihormati. Hari-hari setelah malam besar itu tidak lagi sama. Suasana dapur Maison derasa mengalami perubahan yang tak terduga. Dulu dipenuhi bentakan dan tekanan, kini berganti dengan kerjasama dan penghargaan. Semua orang mulai bekerja dengan semangat baru, seolah beban lama telah diangkat dari pundak mereka. Raka tetap mengenakan seragam helpernya. Ia masih datang pagi-pagi, menyapu lantai, memotong sayuran, dan membersihkan wastafel. Tapi kini, setiap orang memandangnya dengan hormat. Bukan karena jabatan, tapi karena keteladanannya. Chef Bagas menjadi pribadi yang berbeda. Ia lebih banyak diam, namun sorot matanya tak lagi angkuh. Suatu pagi, ia mendekati Raka saat mereka sama-sama berada di dapur. "Pak Raka," ucapnya pelan. "Saya ingin belajar. Bukan hanya soal rasa, tapi soal sikap." Raka menoleh, tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Belajar tak pernah memalukan, Chef. Justru itulah tanda orang besar." Sejak saat itu, Chef Bagas mulai terbuka. Ia meminta saran, berdiskusi dengan para staf, bahkan memuji hasil kerja orang lain, sesuatu yang dulu sangat jarang ia lakukan. Perubahan itu menular. Staf yang sebelumnya takut bicara kini mulai berani mengusulkan ide. Suasana dapur jadi lebih hangat, tanpa mengurangi profesionalisme. Beberapa minggu kemudian, Maison derasa mendapat penghargaan sebagai restoran dengan peningkatan pelayanan terbaik di kota. Bukan hanya karena cita rasa, tapi karena atmosfer kerja yang inspiratif. Media lokal mulai memberitakan kisah helper yang jadi pemilik. Banyak yang tak percaya, tapi semuanya nyata. Wawancara demi wawancara dilakukan, namun Raka selalu menyampaikan jawaban yang sama. "Saya hanya ingin tahu bagaimana orang memperlakukan orang yang tak dianggap." Jawaban itu sederhana, namun menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Dan begitulah, dari dapur sederhana, perubahan besar dimulai. Perubahan yang tak dicapai dengan kekuasaan, tapi dengan ketulusan hati. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam kejutan itu. Tapi semangat yang ditinggalkan Raka tak pudar sedikitpun. Restoran Maison derasa kini bukan hanya tempat bekerja, tapi tempat belajar dan tumbuh. Para staf tak lagi memanggil Raka dengan sebutan helper, tapi tetap menyapanya dengan hormat sebagai Mas Raka. Raka tidak pernah mengubah gayanya. Ia tetap sederhana, tetap memulai hari lebih awal dari semua orang, dan tetap mengakhiri hari paling akhir. Tapi kini, ia bukan hanya sosok yang dihormati, tapi juga dicintai. Ia membentuk pertemuan rutin antar staf setiap pekan. Bukan untuk laporan, melainkan untuk berbagi cerita. Ia mendorong semua orang bicara, menyampaikan ide, dan memberi masukan. Termasuk Chef Bagas, yang kini menjadi salah satu pembela terbesar nilai-nilai kerendahan hati di dapur itu. Dalam satu pertemuan, Raka berkata, "Kita bukan sekadar tim. Kita adalah keluarga. Di sini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ada hanya orang-orang yang saling menguatkan." Semua yang mendengar kata-kata itu mengangguk. Mereka tahu, perubahan yang terjadi bukan datang dari luar, tapi dari hati yang dibuka oleh keteladanan. Seorang staf junior pernah bertanya, "Mas Raka, kenapa dulu Mas rela jadi helper padahal pemilik restoran terkenal?" Raka tersenyum. Jawabannya singkat, namun penuh makna. Karena yang paling paham nilai makanan adalah mereka yang pernah mencuci piringnya. Kata-kata itu menjadi kutipan yang tertempel di dinding dapur. Bukan karena indah, tapi karena nyata. Maison derasa pun dikenal luas. Bukan hanya karena makanannya, tapi karena nilai-nilai yang ditanamkan. Banyak restoran lain mulai mengirim stafnya untuk belajar. Bukan teknik memasak, tapi filosofi kerja. Dan Raka tetap di sana. Bekerja diam-diam, mendengarkan, mengawasi, dan terus menanam benih kebaikan dari balik kesederhanaan yang selalu ia pelihara. Suatu pagi, saat restoran belum dibuka, Raka duduk sendiri di bangku kayu dekat jendela dapur. Secangkir kopi hitam mengepul di tangannya, dan cahaya matahari menembus tirai tipis, menghangatkan wajahnya. Ia menatap dapur yang kini begitu hidup. Dapur yang dulu penuh tekanan, kini menjadi tempat saling menyemangati. Tak lama, Chef Bagas datang menghampiri.
Ia membawa 2 piring kecil berisi roti panggang yang baru keluar dari oven. "Mas Raka, sarapan dulu," ucapnya sambil duduk di sampingnya. Raka tersenyum, menerima piring itu, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Chef." Chef Bagas menatapnya dengan mata yang lebih bersahabat. "Dulu saya terlalu sibuk membuktikan diri, sampai lupa bahwa dapur ini milik bersama, bukan milik ego." Raka menatapnya tenang. "Kita semua sedang belajar, Chef. Tidak ada yang langsung menjadi bijak. Semua butuh proses." Keduanya terdiam sejenak. Yang terdengar hanya suara spatula dari staf yang mulai datang satu persatu. Hari itu, Raka memutuskan untuk mengadakan pertemuan seluruh staf. Ia berdiri di tengah dapur, tanpa podium, tanpa formalitas. "Saya ingin kalian tahu satu hal. Tempat ini bukan dibangun dengan modal besar, tapi dengan kepercayaan dan rasa hormat. Siapapun kalian, selama kalian bekerja dengan hati, maka kalian adalah pemilik dari tempat ini." Beberapa staf terharu. Beberapa meneteskan air mata. Mereka tahu, kata-kata itu bukan hanya untuk memberi semangat, tapi lahir dari pengalaman panjang seseorang yang pernah merasakan jadi yang paling bawah dan tetap memilih untuk tidak meninggikan diri. Dan saat semua kembali ke posisinya, Raka berjalan ke belakang, mengenakan celemek, dan kembali membersihkan meja kerja. Ia tetap menjadi sosok yang sama. Tetap sederhana. Tetap tenang. Tapi kini, semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Dari seorang helper yang tak dianggap, menjadi pemilik yang dihormati. Bukan karena kekayaan, tapi karena kemuliaan.